Bayangkan kamu membayar tepat Rp100.000 melalui QRIS. Di layar ponselmu jumlah itu terlihat utuh. Saldo pembeli berkurang Rp100.000, namun pedagang juga perlu memperhitungkan biaya layanan. Biayanya dapat mencapai Rp700 pada transaksi tersebut. Mulai 1 Oktober 2026, biaya itu menjadi nol bagi lebih banyak pedagang. Kedengarannya seperti kabar terbaik untuk setiap warung yang tampak kecil. Padahal, penampilan toko tidak menentukan penerima manfaat baru. Kelompok yang kita bayangkan justru sudah lebih dahulu menerima tarif 0%. Kelompok lain dapat memperoleh perubahan lebih nyata. Jadi, siapa yang sebenarnya untung? Apakah pedagang atau pembeli? Mengapa Rp700 dapat penting bagi usaha? Untuk menjawabnya, kita harus melihat transaksi yang sama dari dua sisi. Bayangkan Bu Sari memiliki kios jahit dan pakaian sederhana. Tokoh dan angka ini hanya ilustrasi. Seorang pelanggan datang untuk memperbaiki 2 celana. Harga seluruh pekerjaan adalah Rp80.000. Pelanggan membayar Rp80.000 melalui QRIS. Saldo tetap berkurang Rp80.000. Sekarang kita lihat sisi Bu Sari. Anggap kiosnya terdaftar sebagai usaha kecil dengan MDR 0,7%. MDR adalah biaya layanan penyedia pembayaran kepada pedagang saat transaksi QRIS. 0,7% dari Rp80.000 adalah Rp560. Dengan hanya memperhitungkan MDR, Bu Sari menerima Rp79.440. Nilai belanja tidak berubah. Yang berbeda adalah penerimaan pedagang. Mulai 1 Oktober 2026, MDR menjadi 0 untuk transaksi sampai Rp100.000 pada usaha kecil, menengah, dan besar. Jika golongan dan batasnya sesuai, MDR tidak lagi mengurangi penerimaan Bu Sari. Ia menerima Rp80.000 tanpa potongan MDR. Perubahan langsungnya berada pada sisi pedagang, bukan pada saldo pembeli. Sekarang gunakan angka yang paling mudah terlihat. Pelanggan lain membayar tepat Rp100.000. 0,7% dari Rp100.000 adalah Rp700. Sebelumnya, penerimaan setelah MDR menjadi Rp99.300. Mulai 1 Oktober 2026, MDR untuk transaksi yang memenuhi ketentuan itu menjadi 0. Rp700 tidak lagi terpotong sebagai MDR. Namun jangan salah membaca hasilnya. Pembeli tidak membayar Rp99.300. Pembeli tetap membayar Rp100.000. Pedagang juga tidak menerima hadiah dari pihak lain. Hanya MDR pedagang yang berubah menjadi 0. Berita singkat sering hanya menulis bebas potongan. Orang kemudian mudah mengira pembeli mendapat diskon. Padahal kebijakan tidak menjanjikan potongan harga pembeli. Bank Indonesia menjelaskan bahwa MDR ditanggung oleh pedagang. Biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Bank Indonesia juga menyatakan tidak menerima bagian dari MDR. Bagian MDR diterima para pihak dalam industri sistem pembayaran. Perubahan ini bukan pembagian uang tunai kepada konsumen. Ia juga bukan janji harga otomatis turun. Harga memiliki biaya lain seperti sewa, upah, listrik, dan bahan baku. MDR hanyalah satu bagian biaya usaha. Tarif 0 mengurangi bagian itu pada transaksi yang memenuhi ketentuan. Namun pengurangan biaya tidak menjamin kenaikan laba. Setiap pedagang dapat mengambil keputusan berbeda. Disinilah kejutan utama mulai terlihat. Usaha mikro sebenarnya sudah mendapat tarif MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Ketentuan itu tetap dilanjutkan. Pembebasan baru bukan hadiah baru untuk setiap warung kecil. Bayangkan Pak Darto memiliki warung yang terdaftar sebagai usaha mikro. Seorang pelanggan membayar Rp40.000 melalui QRIS. Sebelum 1 Oktober 2026, transaksi itu sudah mendapat tarif MDR 0%. Sesudah tanggal tersebut pada contoh yang sama, tarifnya tetap 0%. Tidak ada potongan baru yang menghilang. MDR transaksi itu memang sudah 0. Pak Darto tetap menerima manfaat lama, namun transaksi tersebut tidak mendapat perubahan baru. Perbedaan ini sering hilang dalam judul singkat. Ada golongan yang melanjutkan manfaat lama dan ada yang mendapat perluasan. Penerima manfaat baru yang paling jelas adalah usaha kecil, menengah, dan besar. Khususnya mereka dengan banyak
banyak transaksi sampai Rp100.000. Sebelumnya transaksi tersebut dapat dikenai tarif 0,7%. Mulai 1 Oktober 2026, tarifnya menjadi 0%. Kecil, menengah, dan besar adalah golongan pedagang. Kata kecil bukan ukuran bangunan menurut mata kita. Toko sederhana bisa memiliki golongan berbeda dari dugaan. Karena itu, konfirmasikan golongan kepada penyedia pembayaran. Jangan menghitung manfaat dari lebar toko atau jumlah kursi. Gunakan golongan tercatat dan nilai setiap transaksi. Tanpa keduanya, perhitungan bisa salah sejak awal. Mengapa Rp700 perlu dibahas? Karena biaya kecil berubah sifat ketika berulang. Gunakan contoh sebuah kedai yang terdaftar sebagai usaha kecil. Angka ini hanya ilustrasi, bukan rata-rata Indonesia. Dalam satu hari, kedai menerima 100 transaksi. Nilai setiap transaksi rata-rata Rp50.000. Anggap semua transaksi berada di bawah Rp100.000. Total penjualan melalui QRIS pada hari itu adalah Rp5 juta. 0,7% dari Rp5 juta adalah Rp35.000. Itulah MDR sebelum pembebasan baru. Jika pola yang sama terjadi selama 30 hari, jumlahnya menjadi Rp1.050.000. Angka itu bukan ramalan laba. Ia hanya menunjukkan MDR yang tidak lagi terpotong. Penjualan dan jumlah transaksi dapat berubah setiap hari. Namun Rp700 tidak selalu datang sendirian. Gunakan contoh makanan seharga Rp25.000. Ini hanya ilustrasi yang memperhitungkan MDR. 0,7%-nya adalah Rp175. Nilai itu tampak kecil dibanding harga jual. Namun anggap bahan dan kemasan mencapai Rp20.000. Ruang sebelum biaya lain hanya Rp5.000. Rp175 kini terlihat lebih berarti. Masih ada sewa, upah, listrik, dan biaya lain. Jadi kita tidak menyebutnya kenaikan laba pasti. Contoh hanya membandingkan biaya dengan ruang yang tersisa. Usaha dengan belanja kecil dapat memperhatikan perubahan ini. Sekarang lihat contoh kedua. Sebuah toko pakaian menengah menerima 40 transaksi sehari. Setiap transaksi bernilai Rp80.000. Total penjualan ilustratifnya Rp3.200.000. Pada tarif 0,7%, MDR hariannya adalah Rp22.400. Selama 26 hari, jumlahnya menjadi Rp582.400. Mulai 1 Oktober 2026, transaksi contoh itu masuk batas 0%. EMDR tersebut tidak lagi mengurangi penerimaan toko. Namun pengurangan MDR bukan keuntungan bersih. Toko masih memiliki biaya usaha lain. Kita hanya menghitung biaya layanan yang berubah. Ada satu cara lain untuk melihat kebijakan ini. Bandingkan 2 hari dengan penjualan yang sama. Hari pertama berisi 60 transaksi masing-masing Rp50.000. Jumlah penjualannya Rp3 juta, semua berada di bawah Rp100.000. EMDR lamanya adalah Rp21.000. Hari kedua juga menghasilkan Rp3 juta, namun nilai setiap transaksi berbeda. Sebagian transaksi berada di atas Rp100.000. Transaksi tersebut tidak termasuk pembebasan yang diumumkan. Tarifnya perlu dilihat pada ketentuan yang berlaku. Jadi penjualan harian sama belum tentu memberi perubahan sama. Kebijakan membaca nilai setiap transaksi. Pedagang perlu memisahkan catatan berdasarkan nilai. Jumlah penjualan saja tidak cukup. Lihat contoh satu hari Bu Sari. Ia menerima 4 pembayaran QRIS, nilainya Rp35.000, lalu Rp75.000. Berikutnya tepat Rp100.000, terakhir Rp120.000. Anggap kiosnya tercatat sebagai usaha kecil. 3 pembayaran pertama berada dalam perluasan 0%. Pembayaran terakhir berada di atas batas yang diumumkan. Kita tidak perlu menebak tarif pembayaran terakhir. Cukup nyatakan bahwa pembebasan baru tidak mencakupnya. Jumlah penjualan sehari tidak menggantikan batas setiap transaksi. Setiap pembayaran diperiksa berdasarkan nilainya sendiri.
Rp99.000 masih termasuk, tepat Rp100.000 juga termasuk. Nilai di atasnya melewati batas perluasan. Perbedaan kecil dapat memberi perlakuan berbeda. Rincian transaksi lebih berguna daripada jumlah harian. Sekarang perhatikan batas Rp100.000. Kata yang dipakai adalah sampai dengan. Jadi tepat Rp100.000 termasuk. Nilai yang melewatinya tidak termasuk pembebasan tersebut. Kita tidak akan menebak tarif di atas batas. Pedagang perlu melihat ketentuan resmi yang berlaku. Satu toko dapat memiliki banyak hasil dalam sehari. Sebagian transaksinya mungkin memenuhi batas 0%, sebagian lainnya mungkin berada di atas batas. Tidak ada satu angka untuk seluruh penjualan tanpa rincian. Lalu bagaimana dengan usaha mikro? Batas 0%-nya tetap sampai Rp500.000. Itulah mengapa contoh Pak Darto sebesar Rp40.000 tidak berubah. Namun jangan menyimpulkan semua transaksi QRIS bebas biaya. Golongan dan nilai transaksi tetap penting. Jangan menganggap semua UMKM penerima manfaat baru. UMKM mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro telah lebih dahulu mendapat tarif 0%. Usaha kecil dan menengah baru mendapat perluasan sampai Rp100.000. Satu singkatan memuat perlakuan yang berbeda. Kata UMKM saja belum menjawab siapa yang baru untung. Sekarang kita jawab dari sisi pembeli. Apakah saldo pembeli berkurang setelah 1 Oktober 2026? Tidak ada dasar untuk mengatakan demikian. Belanja Rp80.000 tetap mengurangi saldo Rp80.000. Belanja Rp100.000 tetap mengurangi saldo Rp100.000. Pembebasan MDR bukan uang kembali atau kupon. Ia bukan alasan meminta Rp700 dari kasir. Manfaat langsungnya berada pada penerimaan pedagang. Pembeli mungkin merasakan manfaat tidak langsung. Pedagang mungkin lebih nyaman menerima pembayaran kecil. Namun perubahan itu tidak dijamin. Kita tidak boleh menjanjikan penerimaan kris atau harga turun. Pembeli tidak boleh dibebani MDR. Jika tempat menambahkan biaya kris, tanyakan dengan sopan. Minta penjelasan mengenai alasannya. Jangan langsung menuduh tanpa memahami rincian, namun MDR tidak wajib dibayar pembeli. Bank Indonesia menyatakan MDR ditanggung pedagang. Simpan bukti jika ada selisih. Gunakan saluran resmi untuk mencari penjelasan. Tujuannya memastikan biaya dijelaskan dengan benar. Ada beberapa kesalahpahaman lain yang perlu dihentikan. Pertama, 0% bukan berarti semua layanan gratis. Kebijakan hanya membahas MDR pada transaksi tertentu. Kedua, MDR tidak sama dengan aturan pajak. Ketiga, 0% tidak menjamin dana masuk lebih cepat. Keempat, transaksi tetap memerlukan kewaspadaan terhadap penipuan. Periksa nama penerima dan jumlah pembayaran. Kelima, biaya lebih rendah tidak menjamin penjualan bertambah. Keenam, jangan menebak penghematan nasional tanpa data cukup. Kita tidak mengetahui pembagian transaksi menurut golongan dan nilai. Lalu usaha seperti apa yang mungkin paling merasakan perubahan langsung? Pertama, usaha kecil, menengah, atau besar dengan banyak transaksi rendah. Contohnya bisa berupa kedai makan, toko pakaian, apotek, atau toko kebutuhan harian. Jenis usaha tidak menjamin golongannya. Pedagang tetap perlu memeriksa pendaftaran. Kedua, usaha dengan jumlah transaksi kecil yang tinggi setiap hari. Semakin sering transaksi memenuhi batas, semakin besar pengulangannya. Ketiga, usaha yang memiliki keuntungan tipis pada setiap barang. Rp560 terlihat kecil, namun pengulangan terlihat dalam catatan bulanan. Keempat, usaha yang ragu menerima pembayaran kecil karena biaya. Pembebasan dapat mengurangi pertimbangan itu, namun hasilnya tidak pasti. Bagi pedagang, jangan hanya merayakan angka 0. Pastikan dahulu apakah usaha termasuk penerima perluasan. Hubungi penyedia pembayaran. Periksa golongan pedagang yang tercatat. Jangan menebak dari bentuk usaha. Simpan informasi resmi untuk diperiksa kembali. Lalu lihat nilai transaksi sebenarnya. Pisahkan transaksi sampai Rp100.000 dari transaksi di atasnya.
Ambil contoh satu hari biasa. Hitung nilai transaksi yang memenuhi batas. Jika golongan dan tarif lama sesuai, kalikan dengan 0,7%. Itulah perkiraan MDR lama pada bagian tersebut. Hitungan ini tidak mencakup biaya usaha lain. Langkah ketiga adalah membandingkan bukti sebelum dan sesudah tanggal berlaku. Simpan contoh transaksi sebelum 1 Oktober 2026. Catat nilai pembayaran dan penerimaan bersih. Periksa kembali setelah kebijakan berlaku. Pilih beberapa contoh yang mudah dibandingkan. Jika EMDR tampak tidak sesuai, tanyakan kepada penyedia pembayaran. Bawa bukti transaksi. Langkah ini bukan kewajiban baru Bank Indonesia. Ini hanya cara praktis untuk memeriksa penerapan. Terakhir, pisahkan perubahan biaya dari keputusan harga. Jangan langsung menjanjikan harga turun. Jangan menganggap seluruh selisih menjadi laba. Masukkan pengurangan MDR ke catatan usaha. Lihat pengaruhnya selama beberapa minggu. Setiap usaha memiliki keadaan berbeda. Kebijakan hanya mengubah satu jenis biaya. Keputusan berikutnya tetap milik pengelola usaha. Skala QRIS membuat perubahan ini penting. Pada Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta. Jumlah pedagangnya mencapai 44,86 juta. Sebanyak 96,68% pedagang tersebut adalah UMKM. Namun angka UMKM bukan jumlah penerima manfaat baru. Usaha mikro sudah mendapat tarif 0% sebelumnya. Pada semester pertama 2026, jumlah transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar. Nilainya mencapai 1,12 kuadriliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 93,92% dibanding tahun sebelumnya. Angka besar membuat perubahan kecil layak diperhatikan. Namun data itu belum cukup menghitung pengurangan MDR nasional. Kita tidak memiliki pembagian menurut nilai dan golongan. Gunakan angka nasional untuk memahami skala, bukan menjanjikan penghematan. Sekarang kembali kepada Bu Sari. Sebelumnya, transaksi Rp80.000 menghasilkan MDR Rp560. Setelah perluasan, MDR menjadi 0 jika ketentuannya terpenuhi. Pelanggan tetap membayar Rp80.000. Bu Sari tidak menerima hadiah dari pembeli, MDR saja yang tidak lagi mengurangi penerimaannya. Jika satu transaksi terjadi, selisihnya kecil. Jika berulang, catatan bulanan menunjukkan perbedaan. Disitulah manfaat baru paling mudah terlihat. Sekarang kembali kepada Pak Darto. Warungnya terdaftar sebagai usaha mikro. Pembayaran Rp40.000 sudah mendapat MDR 0%. Setelah 1 Oktober 2026, kondisinya tetap sama. Pak Darto tidak kehilangan manfaat. Ia tetap memperoleh tarif 0% pada batas usaha mikro. Namun transaksi itu tidak menerima perubahan baru. Itulah perbedaan manfaat lama dan baru. Jadi siapa yang sebenarnya untung? Penerima manfaat baru paling langsung adalah usaha kecil, menengah dan besar dengan banyak transaksi sampai Rp100.000. Besarnya bergantung pada transaksi yang memenuhi batas. Usaha mikro tetap mendapat MDR 0% sampai Rp500.000. Pembeli tidak menerima pengurangan saldo atau uang kembali otomatis. Manfaat pembeli jika muncul bersifat tidak langsung dan tidak dijamin. Rp700 pada satu transaksi memang terlihat kecil, namun biaya berulang dapat penting bagi catatan usaha. Itulah alasan aturan ini lebih besar daripada judul 0%. Selalu tanyakan siapa yang membayar dan transaksi mana yang memenuhi batas. Mulai 1 Oktober 2026, MDR 0% diperluas sampai Rp100.000 pada usaha kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro sudah mendapat 0% sampai Rp500.000. Pembebasan berada di sisi pedagang, bukan sebagai potongan harga bagi pembeli. 3 kalimat itu cukup untuk memeriksa judul perubahan ini. Jika sebuah klaim melampaui ketiganya, cari sumber resminya sebelum percaya. Untuk pembeli, kabar pentingnya sederhana, bayar sesuai harga, periksa nama penerima, dan tanyakan biaya tambahan dengan sopan. Untuk pedagang, jangan menebak. Periksa golongan serta bukti penerima
penerimaan sebelum menyimpulkan besar manfaat bagi usaha sendiri. Contoh dalam video ini bersifat edukatif dan bukan nasihat keuangan pribadi. Kalau penjelasan ini membantumu memahami aturan uang, silakan berlangganan. Di sini setiap angka kita bongkar sampai manfaat sebenarnya terlihat.